Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi dengan pelajaran fikih, yaitu sekarang pelajaran ketiga tentang sholat bagi orang sakit. Yang pertama, sholat dalam keadaan sakit. Sholat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan. Ketika sakit pun kita wajib mendirikan sholat. Kalau kita tidak bisa mendirikan sholat dengan berdiri, maka kita boleh mendirikan sholat dengan duduk. Dan bagaimana kalau kita tidak bisa mendirikan sholat dengan duduk, maka kita bisa melakukannya dengan berbaring dan terlentang. Islam merupakan agama yang mudah dan tidak pernah mempersulit pemeluknya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, saya Imam bin Husain, saya sakit wasir. Saya kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad tentang cara melakukan sholat, maka beliau bersabda, sholatlah dengan berdiri. Jika tidak mampu, hendaklah dengan duduk, dan jika tidak mampu juga, maka dengan berbaring. Hadis riwayat Jamaah. Imam Nasai menambahkan, jika engkau tidak mampu dengan berbaring, maka dengan terlentang. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani seseorang kecuali menurut kemampuannya. B. Sholat dengan duduk. Orang yang sakit wajib mengerjakan sholat selama akal dan ingatannya masih sadar. Kalau sakit dan tidak bisa berdiri, maka sholatnya dapat dilakukan dengan duduk. Perhatikan tata cara sholat sambil duduk. Yang pertama, kalau tidak dapat berdiri, sholat boleh dikerjakan sambil duduk. Caranya, telapak kaki kiri diduduki dan telapak kaki kanan didirikan seperti dalam duduk tasyahud awal atau duduk iftiroshy. Yang kedua, membaca niat dan takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan setinggi bahu seperti dalam sholat sambil berdiri. Yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek atau surat lain dalam Al-Quran yang dihafal dilakukan seperti dalam sholat sambil berdiri. Yang keempat, ruku dengan tumanina. Caranya duduk membungkuk sedikit dan membaca doa ruku. Ini ruku ya anak-anak, bukan rokok, maaf ibu salah menulis. Dan yang kelima, iktidal dengan tumanina. Caranya dengan kembali ke posisi semula, yaitu duduk tegak dan membaca doa iktidal. Dan yang terakhir yaitu doa sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud awal atau duduk iftiroshy, tasyahud akhir atau duduk tawaruk, dan salam seperti saat mengerjakan dalam sholat sambil berdiri. Selanjutnya C. Sholat dengan berbaring. Jika kita tidak mampu mengerjakan sholat dengan duduk, maka kita boleh mengerjakannya dengan berbaring. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, apabila seseorang yang sakit mengerjakan sholat dengan berbaring, hendaklah ia berbaring ke sebelah kanan dengan menghadap kiblat, posisi kepala berada di sebelah utara dan kaki di sebelah selatan. Yang kedua, membaca niat dan takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan setinggi bahu. Dan yang ketiga, bersedekap dan membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek dalam Al-Quran yang sudah dihafal. Yang keempat, ruku dan sujud dengan menggerakkan kepala ke muka, mengangguk pada saat sujud kepala lebih ditundukkan. Yang kelima, untuk i'tidal dan duduk di antara dua sujud, kembali ke posisi semula dan membaca doanya sama seperti bacaan dalam berdiri. Yang terakhir, begitu juga dengan tasyahud awal dan tasyahud akhir, cukup kembali ke posisi semula dengan membaca doanya seperti dalam sholat berdiri. Selanjutnya yaitu sholat dengan terlentang. Jika duduk seperti biasa dan berbaring seperti pada subbab sebelumnya, jika tidak mampu maka boleh terlentang. Diperhatikan uraian berikut. Yang pertama, kedua kaki diarahkan ke kiblat dan memungkinkan kepalanya diberi bantal agar mukanya dapat menghadap kiblat. Dengan demikian posisi tidurnya, bagian kepala berada di sebelah timur dan kaki di sebelah barat.
Yang kedua, bacaan dalam sholat terlentang sama dengan bacaan dalam sholat sambil berdiri. Yang ketiga, gerakan dalam sholatnya sama dengan gerakan sholat sambil berbaring dan atau tidur miring. Apabila masih tidak dapat mengerjakan dengan cara terlentang seperti di atas, maka cukup dengan syarat baik dengan kepala maupun dengan mata. Jika semuanya tidak mungkin, maka sholat boleh dikerjakan dalam hati selama akal dan jiwa masih ada. Jadi sholat, jika kita sholat tidak bisa berdiri, maka kita dengan duduk. Dan jika kita duduk saja tidak bisa, maka kita dapat terlentang. Dan jika terlentang itu tidak bisa digerakkan tubuh kita, maka kita boleh dengan isyarat, yaitu dengan mata boleh. Dan jika dengan mata itu tidak bisa, maka kita dapat mengerjakannya dalam hati selama akal dan jiwa kita masih ada. Selanjutnya kamus fikih. Apa itu rukhsah? Rukhsah adalah kemudahan atau keringanan yang Allah berikan bagi manusia atau bagi seseorang dalam beribadah. Selanjutnya takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Yaitu takbir yang diucapkan pada awal sholat. Yang ketiga, tasyahud. Apa itu tasyahud? Bacaan tahiyat pada waktu sholat. Yang keempat itu telentang. Posisi badan dan dadanya atau bagian kepalanya menghadap ke atas. Ya, cukup anak-anak pada pembahasan fikih kali ini tentang sholat dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dalam pelajaran kali ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.